lex serta, dan lex scripta. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan. Pertanyaannya, perbuatan apa? Pemirsa, setelah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim ditetapkan tersangka, Kejaksaan Agung menetapkan suami artis Sandra mental culas dan tahan malu. Negara kita katanya negara hukum, presidensial, dengan struktur kekuasaan yang stabil dan terpusat. Tapi ketika bicara uang tunai yang jadi sarana utama korupsi, pencucian uang, bahkan pendanaan terorisme, sistem kita justru gagal. Shadow ekonomi kita tahun 2025 tembus 10% dari PDB, hingga 1.900 triliun uang tak terlacak. Kasus Panji Gumilang, Juliari Batubara, sampai Pertamina Patraniaga, semuanya punya pola yang sama. Transaksi tunai masif, minim digital, lalu kita heran kenapa fiskal negara defisit. Kenapa hukum seolah tak mampu menjangkau? Jawabannya yaitu sistem yang membiarkan celah besar dalam regulasi transaksi uang. Tanpa batas, tanpa kontrol, hukum kehilangan daya kendali. Sampai hari ini, kasus korupsi Indonesia masih menjadi momok yang menakutkan bagi negara dan masyarakat. Sebagaimana adanya sebuah hukum untuk melindungi, bukan untuk memeras, namun berdasarkan hasil statistik kasus suap hakim dari tahun 2019 hingga 2025 mengalami diskursus yang rumit, maka di sini sejatinya ada keterancaman penegakan hukum yang adil, bermanfaat dan pasti. Lalu jika pemangku terpilih mengkhianati, pada siapa hukum disandarkan? Hobi societas ideus, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Kalau di Indonesia, pembayaran denda tilang biasanya lewat BRI virtual akun atau datang langsung ke pengadilan. Akan tetapi gimana dengan negara Amerika Serikat? Di negara Amerika Serikat, sistem mereka itu beda dengan kita, bahkan lebih fleksibel dan adaptif. Di negara Amerika sendiri, model pembayaran denda sangat tergantung pada yurisdiksi, di mana sistem federal mereka memberikan kewenangan besar di tiap negara bagian. Akan tetapi ada 4 pola umum yang mereka terapkan. Yang pertama, pembayaran langsung ke pengadilan, di mana sistem ini seperti di Indonesia, pelanggar bisa datang langsung ke courthouse atau bayar langsung lewat loket administratif. Yang kedua, mereka mempunyai opsi rencana pembayaran bertahap. Jadi kalau pelanggaran nggak mampu membayar langsung lunas, mereka bisa ajukan cicilan. Ini bagian dari prinsip equal access to justice, di mana hukum tidak boleh timpang karena adanya uang. Ketiga, banyak pengadilan di Amerika Serikat sekarang terhubung dengan sistem pembayaran online. Bahkan ada yang terintegrasi dengan aplikasi smartphone. Bayar denda jadi praktis, lebih minim interaksi fisik. Dan yang keempat, yang unik dan jarang kita lihat di Indonesia, pelanggar bisa mengganti denda dengan community service alias kerja sosial. Misalnya membersihkan taman-taman di kota, atau membantu dapur umum, atau proyek sosial lainnya. Di sini apa maknanya? Amerika memandang hukuman bukan sekedar menghukum, tapi juga mendidik dan merehabilitasi. Hukum harus kontekstual dan humanis, bukan kaku apalagi transaksional. Bandingkan dengan negara kita sendiri, di mana kadang mekanisme pembayaran denda belum ramah bagi kelompok rentan. Belum semua wilayah punya sistem daring, belum lagi prosedur yang sering membingungkan. Jadi catatan penting dalam reformasi hukum kita, karena pada akhirnya fiat justium ruat celestium, di mana keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Tapi keadilan itu tidak akan hidup kalau akses terhadap hukum masih mahal dan rumit hanya untuk sekedar bayar denda. Dari sini dapat kita simpulkan, sistem pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan yang signifikan, meskipun keduanya menganut sistem republik dan presidensial. Dapat dikatakan hanya Amerika Serikat yang menjadi
best practice dari penerapan sistem pemerintahan presidensial yang sukses. Ekum et bonum est lekum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Perlu kita ketahui bahwasannya adanya korupsi di Indonesia selalu menjadi momok sendiri bagi regulasi dan kebijakan yang diadakan oleh pemerintah. Mengenai adanya korupsi dan regulasi pemerintah yang masih tumpang tindih dengan kenyataan budaya kultur kita masih membuat sebagian orang berani melakukan korupsi, apalagi suap menyuap. Sebagaimana kasus yang telah dipaparkan, adanya penggunaan uang tunai sebagai media untuk melakukan korupsi melalui transaksi tunai dan juga pencucian uang di negara lain membuat adanya saldo ekonomi dan juga penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahwasanya bagaimana regulasi yang telah diatur, banyak sekali ketimpangan antara pengembalian ganti rugi negara dengan apa yang telah dirampas dari negara. Maka dari itu, adanya solusi untuk membina dan juga berlandaskan Pancasila yang demokrasi serta adanya Bhinneka Tunggal Ika, maka perlu adanya open legal policy mengenai bagaimana masyarakat dapat berperan aktif melalui kebijakan-kebijakan yang telah ada. Sebagaimana kita ketahui saat ini, KUHP terbaru kita tahun 2023 merupakan bentuk sebagai upaya penanganan dan juga pemberantasan mengenai pidana dengan melakukan juri serta juga melibatkan kolaborator antar masyarakat. Tapi masih ada beberapa pro kontra mengenai adanya KUHP terbaru ini. Sebagaimana kita ketahui, adanya KUHP terbaru ini malah bukan memberatkan pihak terdakwa, akan tapi malah membuat adanya kerancuan hukum. Bahkan kelalaian hakim pun dapat dimaafkan. Maka dari itu, solusi utama untuk menangani korupsi yang melalui uang tunai dan apapun transaksi tunai berbentuk kartal bisa kita lakukan melalui dengan adanya non tunai. Sebagaimana undang-undang mengenai uang kartal pembatasan itu masih menjadi momok tersendiri untuk legislator, sebagaimana dari tahun 2017 sampai hari ini padahal sudah masuk prolegnas tapi tidak ada kelanjutan yang signifikan mengenai pembatasan uang kartal tersebut. Bahkan dari solusi yang ada hanya satu yang dapat menjadi solusi, yaitu yang pertama adanya kris. Bahwasannya kita ketahui bahwa kita dapat berperang ekonomi dengan Amerika melalui kris dan juga GPN. Dan dari situlah kita berperan sebagai akademisi dan juga masyarakat perlu melek terhadap digitalisasi state ataupun environmental state sebagaimana bentuk solusi yang telah ada dan dipaparkan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan mendorong. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dari sini kita lihat bahwasanya perbandingan sistem pemerintahan sangatlah penting dalam menentukan open legal policy yang ada di masyarakat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan masyarakat yang diciptakan oleh pemerintah harusnya melindungi masyarakat, bukan menjadi momok tersendiri bagi masyarakat itu. Jadi dari sekarang kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, melalui beberapa prosedural hukum mampu mengujikan berbagai kecacatan hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu, open legal policy sangat penting di sini. Maka dengan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika dan juga kesamaan di mata hukum dan juga menjamin equality before the law, kita perlu menjadi orang yang bersuara dan juga beradvokasi. Sekian, terima kasih. Kami tunggu aksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Bye.